Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Inna ataina kal kausar fasalli li rabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Menurut ajaran tasawuf, banyak aja amal dan ilmu. Yang berkata orang tasawuf, banyak aja amal dan ilmu. Tetapi semua barang palsu. Ibarat dijual tiada payu, itu tandanya diri tertipu. Jadi untuk mengenal Allah itu ma'rifat itu bermacam-macam orang mencari ma'rifat. Tetapi ma'rifat yang sebenar-benarnya ma'rifat adalah mengikuti ajaran daripada Nabi Muhammad SAW. Karena beliau mempunyai anak kunci. Anak kunci yang dikatakan rahasia dalam rahasia. Kemudian kunci rahasia atau ismu ajam. Kemudian rahasia kunci yang disebut Rasulullah. Jadi ada 3 anak kunci, kunci rahasia dan rahasia kunci. Apabila kita mengenal Allah tidak melalui daripada ajaran Nabi Muhammad SAW, maka jalan mengenalnya itu bisa tidak sempurna atau tidak sampai kesempurnaan, karena yang kesempurnaan itu adalah melalui kunci daripada yang diberi oleh Rasulullah SAW. Dengan syairnya, banyak aja amal dan ilmu, tetapi semua barang palsu. Ibarat dijual tiada payu, itu tandanya diri tertipu. Tertipu diri, tertipu badan, disangkanya tamat sudah kajian. Padahal belum separuh jalan, di akhirat nanti batuhuk penyesalan. Jadi ilmu ma'rifat itu kalau kita tidak belajar dengan melalui sanad atau nasab sampai ke Rasulullah di akhirat nanti. Oleh sebab itu hanyalah tinggal semata Allah, tidak lain ia jualah, baru ditarik dikit tarikat dengan bunyinya Allah. Jadi zikir tarikat itu yang sebenarnya zikir tarikat adalah Allah, ma'rifat kepada Allah. Maka zikirnya yang dipakai, zikir ma'rifatnya adalah Allah. Maksudnya Allah itu zikir berpinanduan, zikir berkasih sayangan, zikir beraku-akuan, zikir berpeluk-pelukan, disebut Allah itu maksudnya. Maksudnya berpelukan itu maksudnya itu beragap dengan Tuhan. Zikir aniyah akan namanya tinggal sendiri pengakuannya, nafas berlaku naik turunnya, ke dalam, Allah keluarnya. Ini maksudnya, ini adalah zikir napas. Zikir napas kan ada zikir tubuh, zikir hati, zikir napas, dan zikir rahasia. Kalau zikir tubuh, la ilaha illallah, suaranya ada, hurufnya ada. Kalau zikir hati, suaranya tidak ada, hurufnya ada, suaranya tidak ada. Kalau zikir napas, hurufnya tidak ada, suaranya ada. Zikir napas tadi itu yang Allah kalau napas masuk keluar Allah. Nah kalau zikir rahasia tidak ada suara, tidak ada huruf, suaranya tidak ada, hurufnya tidak ada. Nah, zikir rahasia, maksudnya itu zikir rahasia nafas. Supaya kita menjadi orang yang beradab, mengikuti ajaran Nabi, kita harus mempunyai sifat, salah satu sifat adalah sifat sabar. Misalnya, biarlah orang menghina-hina, mengatakan sesat di mana-mana, dinginkan hati supaya gana, makan dilawan tiada berguna. Maksudnya itu sabarlah, biar aja orang menghina-hina kan, dan wujud yang lain. Sabda Rasulullah yang kita junjung, sabdanya amal batin yang lebih untung, amal batin seperti semut saikung,
lebih baik daripada amal zahir segunung. Jadi amal batin seperti semut seikung dengan zikirnya hu Allah hu Allah hu Allah itu lebih baik, lebih sempurna daripada amal zahir segunung. Amal zahir itu seperti la ilaha illallah, qul huwallahu ahad, ya kan? Fatihah, ayat kursi, itu kan diamalkan banyak amalnya. Tapi di amal zahir. Jadi sehebat-hebatnya amal zahir, sebanyak-banyaknya amal zahir, dengan amal batin cuma seikung aja seperti semut seikung. Itu Rasulullah yang mengatakan bahwa amal batin seperti semut seikung itu lebih baik daripada amal zahir segunung. Oleh sebab itu, utamakanlah amal batin, yaitu zikir nafas tadi, yang berbunyi hu Allah hu Allah. Namanin juga perhimpunannya karena satu dengan orangnya, al-ismu wal usaman wahidun dalilnya. Sebut yakin-yakin jangan putusnya. Inilah yang dikatakan ismu ajam. Jadi ismu ajam itu namanya pada orangnya, orangnya pada namanya. Dengan dalilnya al-ismu wal musaman wahidun. Jadi namanya pada orangnya, orangnya pada namanya. Tapi yang dimaksud dengan marifat itu, kita jangan lagi memandang nama, langsung orangnya. Karena orangnya itu yang meliputi namanya, meliputi sifatnya, meliputi asmanya, dan lain-lain. Karena orangnya inilah yang maha agung tadi, namanya Ismul Ajam, nama Tuhan yang paling agung. Kalau Allah itu namanya Ismu Jat. Itu adalah Ismu Jat itu adalah nama Jat. Nama Jat itu adalah nama kebesaran. Kalau Ismu Ajam itu nama keagungan. Jadi nama kebesaran dengan nama keagungan. Kalau nama kebesaran itu S3, kalau nama keagungan itu S4. Disebut juga rahasia di dalam rahasia. Kalau kasih sudah tertanam, ialah aku, ialah ikam. Maksudnya tuh kita tuh dengan Tuhan tuh beraku-akuan, berpinanduan, berkenalan. Kalau kasih sudah tertanam, sudah jajam, sudah yakin betul dengan ilmunya marifat tadi, maka ismul ajam tadi kita nyatakan, kita rahasiakan di dalam hati. Karena mendapat akan ismu ajam, rahasia di dalam hati. Karena ismu ajam ini adalah perjalanan marifat daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu, kita sebagai umat Nabi yang sudah mengenal ismu ajam, tolong ismu ajam ini dirahasiakan. Maksudnya dirahasiakan betul-betul disimpan, dirahasiakan di dalam hati. Dengarlah anak-anak, jawab inilah. Apabila kita hendak tinggi, itu kita berendah. Apabila kita hendak tinggi, itu berendah. Apabila kita hendak besar mulia, kita berhina-hinalah. Apabila hendak menang, itu berkalah. Jadi kalau kita ingin menang, kita berkalah-kalah. Orang bermenang-menang, kita berkalah-kalah. Apabila hendak senang, itu berlapah. Apabila hendak alim, maka berjahilah. Maksudnya berjahil ini kita menutupi kealiman kita. Sehingga tidak ada yang tahu bahwa kita itu sebenarnya orang alim. Tapi kita tutupi dengan sifat-sifat yang terlihat oleh masyarakat. Sehingga mereka mengatakan kepada kita seakan-akan kita ini tidak kenal dengan Tuhan. Tidak tahu arti hidup dan kehidupan. Apabila hendak dikasihani, itu bermurah. Maksudnya apabila kita hendak dikasihani atau disayangi oleh umat Nabi, maka kita bermurah. Maksudnya bermurah itu kita sering-sering bersedekah. Oleh sebab itu, dikehendaki di sini kasab agama. Maksudnya kasab agama itu adalah marifatullah. Maksudnya marifatullah itu kita mengenal Allah dengan sendirinya seperti awaludin marifatullah. Setelah kita mengenal Allah, baru kita melaksanakan sholat atau zikir dan lain-lain, bertahlil, baca yasin, semuanya itu yang membaca si rahasia. Karena rahasia itulah sebagai kunci daripada kesempurnaan diri kita yang diajarkan oleh Nabi, yang diberikan oleh Nabi kepada Sayyidina Ali. Turun sampai akhirnya ke
kita sebagai umatnya yang sangat berbakti kepada Rasulullah. Jadi umat Rasulullah yang sebenarnya umat Rasulullah itu adalah manusia yang mengikuti ajaran Nabi, terutama masalah hakikat marifat. Adalah juga kasab keramat. Jadi kasab agama adalah marifatullah dengan sebenar-benarnya marifat tadi. Kasab agama. Karena kasab agama ini 1000 kali lebih hebat daripada kasab keramat. Adalah juga kasab keramat. Itulah kebanyakan membawa sesat. Seakan kita itulah hebat. Di kesesatan agama tiada melihat. Ya. Jadi ada kisah orang tuh dia mempunyai kasab keramat. Bagi orang yang nggak tahu dia hebat. Bagi orang yang ahli marifat itu adalah biasa-biasa aja. Dan kadang-kadang kasab keramat itu kebanyakan membawa sesat. Karena apa? Karena marifat kita kepada Allah Ta'ala itu terputus. Supaya jangan terputus, kita utamakan kasab agama. Ya, karena kasab agama itu sebuah mutiara atau intan berlian sebagai api hidup di dalam kehidupan.